Bagaimana Ibu Umi? Sudah bisa kita mulai atau bagaimana? Mau tunggu temannya yang lain? Nggak apa-apa Bu, kita mulai saja. Jadi semakin Mulai saja selesai ya. hati deg-degan saya Bu. Tidak usah deg-degan, santai saja. Iya Ibu, ya Allah. Santai saja. Iya. Oke. Baik, Ibu Umi, saya sudah lihat tadi RPP-nya juga, saya sudah buka. Cuma videonya belum sempat saya lihat. Ibu Umi ya. Iya Ibu. Teori belajar. Ibu Umi pernah membaca teori belajar? Pernah, kita sudah pernah belajar itu Ibu. Oke. Coba Ibu Umi jelaskan teori belajar yang Ibu Umi tahu, satu saja. Saya ingin menjelaskan yang konstruktivisme ya. Konstruktivisme itu adalah intinya bahwa pembelajaran itu lebih kepada aktivitas anak dan juga kepada interaksi sosial anak. Di situ pembelajaran ada tiga, ada peran anak, peran guru, dan juga peran sarana dan prasarana. Tetapi inti pembelajaran di situ adalah anak itu sendiri. Jadi yang menjadi pusat pembelajaran di sini adalah anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan sarana prasarana ini sebagai pendukung untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri, untuk konstruktivisme, Bu. Apakah teori belajar konstruktivisme ini ada pada penerapan RPP-nya Ibu Umi yang Ibu Umi upload ini? Kalau yang saya upload ini saya kan materi saya tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Itu lebih menitik tekankan pada behaviorisme Bu, teori belajar behavioristik. Behavioralisme ya. Iya. Itu kan tentang stimulus respon. Kita saya kan kalau di dalam video itu saya menyajikan menjelaskan tentang materi yang sifatnya merangsang anak untuk berpikir. Nah, di situ kalau Ibu sudah melihat videonya, di situ saya menjelaskan, tidak hanya sekedar menjelaskan, tapi saya mengajak anak untuk berpikir, merangsang anak untuk berpikir. Jadi saya menyajikan beberapa contoh-contoh, tapi saya tidak langsung menjelaskan bahwa oh ini loh yang namanya kana wa akhwatuha, tidak seperti itu. Tapi saya sajikan contoh-contoh, jadi anak berpikir, oh kok seperti itu ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi anak terangsang untuk berpikir, terstimulus, maaf. Apa manfaat perumusan IPK dalam RPP? Apa manfaat perumusan IPK dalam RPP? Oke. Kalau kita IPK itu kan diambil dari KD ya Bu ya. Berawal dari KI. KI dikembangkan menjadi KD. KD terus kemudian dikembangkan menjadi IPK, indikator, dari indikator. Nah, dari indikator itu kita bisa menentukan tujuan pembelajaran kita, ini mau kemana gitu. Dari indikator itu bisa tahu, dan juga dengan kita tahu indikatornya, kita bisa menyusun materi bahan ajarnya Ibu. Pembelajaran HOTS. Iya Ibu. Apa panjangan HOTS itu Bu? High order thinking. Siapa ya Bu ya? Ibu yang mencari sendiri. Iya Ibu, nanti saya cari Ibu. Oke. Apakah uraian materi pada RPP-nya Ibu Umi itu telah mengembangkan HOTS? Insya Allah sudah Bu. Sudah HOTS ya? Sudah Bu, insya Allah izin Bu. Bisa dilihat dari mananya Ibu Umi kalau Ibu Umi sudah materinya itu sudah HOTS? Oke, itu kalau HOTS-nya kan HOTS itu kan berpikir tingkat tinggi. Mulai dari prosesnya sampai evaluasinya ada insya Allah Bu. Dari prosesnya kan saya menjelaskan materi yang dalam bentuk video untuk merangsang anak berpikir, itu kan sudah bagian dari HOTS tuh. Terus itu dari prosesnya. Kemudian kalau dari evaluasinya, indikator saya itu kan yang pertama memahami, yang kedua menganalisis, yang ketiga itu menyusun kalimat. Nah, di evaluasinya saya kan membuat dua evaluasi ya Bu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan indikator yang menyusun kalimat, itu bentuknya tunggu Bu, saya lihat RPP dulu saya Bu. Nah, di situ ada ij'al jumlatan mufidatan minal kalimat ditaliyati bizadati kana au kanat. Nah, itu kan menyusun kalimat. Jadi anak saya suruh untuk menyusun yang bentuknya masih berupa kata-kata yang
belum berbentuk sempurna, belum berbentuk kalimat sempurna, nanti saya suruh untuk membentuk itu menjadi sebuah kalimat sempurna yang kemudian bisa ditambah kana atau kanats. Itu yang berkaitan dengan indikator menyusun kalimat. Terus kemudian untuk yang berkaitan dengan indikator apa tuh namanya, memahami sama menganalisis, itu saya sajikan teks sederhana. Nanti anak saya suruh baca untuk memahami dan menganalisis teks tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut anak bisa menentukan apa sih judul dari teks tersebut gitu, Bu. Coba Ibu Umi uraikan materi pada bahasan RPP yang RPP yang Ibu Umi upload ya. Apa, mengapa, dan bagaimana Ibu Umi membelajarkannya. Saya menjelaskan tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Terus kemudian mengapa? Karena anak sudah belajar mubtada khobar, maka saya memilih kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Kenapa? Karena supaya anak mudah memahami kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad yang berkaitan dengan mubtada khobar tersebut. Nah, bagaimana Ibu Umi membelajarkannya ke siswa? Oke. Saya kan pembelajaran kami kan pembelajaran daring. Pembelajaran daringnya kan menggunakan bisa Google Classroom atau bisa Google Meet. Nah, pertama untuk penyampaian materi saya membuat video pembelajaran, kemudian saya upload di YouTube, terus kemudian saya share di Google Classroom. Nah, di dalam materi itu, saya suruh anak-anak untuk memperhatikan materi tersebut. Setelah anak memperhatikan materi tersebut, itu kan ada kegiatan-kegiatannya di dalam video tersebut kan saya rangsa anak untuk berpikir. Nah, terus kemudian kami lanjut ke dalam diskusi. Kami diskusi bisa dengan menggunakan dua cara, di Google Classroom atau di Google Meet. Tapi kami lebih banyak di Google Classroom, karena kalau di Google Meet ada terkendala dengan sinyal-sinyal seperti itu. Jadi di Google Classroom kami membahas berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tentang kana, wa ismuha, wa khobaruhal mufrad. Seperti itu, Bu. Terakhir Ibu Umi, untuk penilaian ya? Iya, Ibu. Penilaian di RPP-nya Ibu Umi itu menilai apa yang dinilai, aspek apa yang dinilai di RPP-nya Ibu? Kalau di RPP pengetahuan sama keterampilan, Ibu. Pengetahuan, keterampilan, sikap tidak? Kalau sikap, karena gini, kalau sikap tidak tertulis, tidak saya tulis memang, Bu, karena agak sulit. Tapi saya bilang ke anak seperti ini. Ibu tetap menilai sikap kalian. Sikap apa? Sikap tanggung jawab, kata saya gitu. Jadi walaupun sikap tanggung jawab, ketika kalian mengerjakan tugas kemudian menyerahkan tugas itu kepada ibu, itu adalah bagian dari sikap tanggung jawab. Karena menurut saya kalau untuk sikap sopan santun itu susah untuk dinilai. Jadi saya menilai hanya sikap tanggung jawab, gitu, Bu. Betul. Jadi yang dinilai aspek pengetahuan Ibu ya? Inggih, Pak, dan keterampilan Ibu. Pengetahuan dan keterampilan. Inggih. Untuk pengetahuan, bagaimana Ibu Umi melakukan penilaiannya? Apa indikatornya? Di sini kan ada indikator untuk kognitifnya kan, yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Indikatornya anak dapat memahami materi tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Terus dapat menganalisis materi tentang kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Itu. Terus yang memahami itu Ibu Umi, untuk memahami itu, iya. Bagaimana mengukur bahwa siswa itu sudah paham? Kalau berkaitan dengan evaluasi, kan ini saya sajikan teks sederhana ya, Bu ya. Ketika dia bisa, kan gini, ada teksnya, silakan kalian baca dan pahami analisis teks sederhana berikut ini dengan baik, kemudian tentukan judul. Ketika anak sudah bisa menentukan judul dari teks ini, menurut saya, berarti anak bisa memahami dan dapat menganalisis teks ini, Bu. Baik. Ya, untuk keterampilan Ibu, yang Ibu nilai dari keterampilan? Kalau di keterampilan, kalau untuk keterampilan kan ini di 4.4 ini di kompetensi dasarnya, Bu ya, menyusun teks naratif, kemudian itu KD-nya. Kemudian indikatornya berarti dapat menyusun kalimat tentang kana wa ismuha khobaruhal mufrad. Ini saya bentuknya bentuk tes tertulis juga. Saya bikin anak suruh menjawab soal, bukan menjawab, menyusun kalimat. Ini contohnya, ij'al jumlatan mufidatan minal kalimat taliyati bi ziyadati kana au kanat. Jadi anak saya suruh menyusun kata yang belum tersusun dengan sempurna, yang belum bisa dipahami. Kemudian saya suruh untuk menyusun supaya bisa dipahami. Setelah bisa dipahami, kemudian itu pantasnya ditambah kana atau kanat ya, gitu, Bu. Apa bedanya dengan pengetahuan Ibu?
tesnya lah Kan Bu. untuk mengukur di pengetahuan itu kan memahami situ kan. Iya, Nah, jadi kalau untuk kalau diberikan soal kemudian mereka mampu, berarti itu sudah nilai pengetahuan. iya. Terus yang keterampilannya apa yang ibu nilai di situ? Dapat menyusun kalimat itu kan sudah bagian dari keterampilan Ibu. Bukan menyusun rapi, menyusun kalimat menjadi kalimat sempurna, maaf Ibu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke ibu ya, terkait dengan ujian lisan. Udah Bu, makasih Ibu, makasih. Oke, lanjut. Siapa lagi?